Andi Muhammad Subair, ST, SPD. Nah, untuk materi malam ini kita mempelajari suatu hal untuk menambah wawasan adalah aktivitas yang bermanfaat. Ya, sambil mempelajarinya sambil kita merenungkan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan keindahan ciptaannya adalah hal yang menakjubkan. Ya, kehadiran media batas kale. Nah, ini media batang kale, insya Allah memberikan nilai plus bagi kita semua, terkhusus untuk pelajar. Nah, ini temanya kali ini batang kale. Di sini saya juga lebih penasaran. Ya, saya kira kemarin itu hanyalah sebuah istilah yang diposting oleh Bapak pemateri kita di SW-nya. Ternyata di sini ada hubungannya ya dengan materi kita malam ini. Nah, secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut: pengetahuan plus pendidikan karakter plus belajar menyenangkan sama dengan media batang kale. Nah, apa sih yang dibahas pada media batang kale? Ya, nanti kita akan lebih tahu, nanti akan dipaparkan oleh Pak Andi. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, nanti beliau akan sharing. Ya, Pak Andi Muhammad Subair SPD ini salah satu guru SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar, dan yang sementara bertugas mendampingi beliau saya sendiri, Samsia Eskom. Ya, lebih seringnya disapa ya Sam ya. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, dan mudah-mudahan kita bisa bersama sampai selesai acara ini, khususnya pembahasan batang kale yang mungkin Bapak dan Ibu sudah penasaran dari sejak flyernya Bapak Ibu terima. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sedikit visi dari beliau saya sampaikan, akan saya bacakan. Ya, nama lengkap beliau adalah Bapak Andi Muhammad Subair. Beliau merupakan seorang guru, penulis, instruktur, dan desainer. Nah, beliau lahir di Makassar 8 April 1994. Wah, mudah sekali ya. Bahkan dia junior saya ini. Ya, karya buku beliau ini ya, pertama Aku dan Karyaku, Jalan Menuju Firdaus, You Are My Hero, Pendidikan dan Pelajar yang Dirindukan Surga, Mutiara Wahda, Modul Pembelajaran BDR kelima tema 4, Modul Pembelajaran BDR kelima tema 6, Prestasi dan Pengalaman. Ya, Guru Inspirator versi PPPPTK TK PLB Kemendikbudristek 2021, juara pertama Anugerah Guru Inspiratif Kota Makassar 2021, narasumber di GTK Dikdas Kemendikbudristek 2021, narasumber di P4TK TK PLB Kemendikbudristek 2021, narasumber di Pusdatin dan Suara Edukasi Kemendikbudristek 2021, narasumber di Google Educator Group Asia Pasifik 2021, narasumber di media pembelajaran dan literasi digital di beberapa provinsi Dinas Pendidikan di Indonesia 2020-2021. Nah, itu prestasi dan pengalaman, dan masih banyak ya prestasi dan pengalaman yang beliau miliki. Ya, Google Senior Leaders Lab 2001, Google Certificate Educator 2020. Ya, beliau juga instruktur pembuatan komik edukasi 2021, instruktur nasional matematika Nusantara 2020-2021, instruktur di forum KKG
Kota Makassar 2020-2021, instruktur Canva 2020-2021. Terus instruktur desain grafis dan pemanfaatan pembelajaran digital 2017-2021, peserta terbaik pertama Diklat Dikdaya STEM STAM yang diselenggarakan P4TK PKN dan IPS Kemendikbudristek 2020. Peserta terbaik ketiga Diklat Wawasan Kebangsaan Khusus Guru SD yang diselenggarakan P4TK PKN dan IPS Kemendikbudristek 2021. Peserta dengan predikat lulusan amat baik Diklat Model Pembelajaran Berbasis HOTS yang diselenggarakan P4TK Bahasa Kemendikbudristek 2020. Peserta dengan predikat lulusan amat baik pada Diklat Daring Pemanfaatan TIK yang diselenggarakan P4 Matematika 2020. Peserta pembatik level 1, 2, dan 3 diselenggarakan Pusdatin Kemendikbudristek 2020 dan Guru Sasaran Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran PKP berbasis HOTS yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbudristek 2019. Ya, itu prestasi dan pengalaman beliau yang biasa ya, yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan di materi batang kali ini kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat dan mungkin nanti bisa kita praktekkan. Ya, untuk memanfaatkan waktu, ya sebelum kita beralih ke materi, saya sampaikan bahwa kita punya 2 sesi. Setelah nanti materi yang akan dibawakan, pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Pak Andi, nanti ada sesi tanya jawab ya di sesi kedua. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti atau mau tukar pengalaman dengan beliau, ya silakan pertanyaan melalui 2 versi, yaitu melalui room chat Webex dan bertanya langsung. Ya. Baik Pak Andi, untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan dengan hormat diambil alih. Iya, tes bagaimana suaranya Ibu? Mantap Pak. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Yaya, kanda saya. Sebelum melanjutkan materi, saya mau berbagi sebuah hadiah pantun ya untuk seluruh teman-teman yang ada di sini. Jarum jatuh ke jerami, kain songket di dalam peti. Selamat datang di tempat kami. Kami menyambut dengan senang hati. Alhamdulillah ya. Tabe Pak, mungkin kalau misalnya tidak terganggu videonya mungkin bisa ditampilkan. Oke. Bisa juga share screen dulu. Jaringan saya kurang stabil Bu di sini. Oh iya. Iya. Agak gerimis di sini. Sama di sini Pak. Baik, terima kasih untuk para rekan-rekan guru yang hebat, yang senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berkarya, berinovasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terus untuk para rekan-rekan tim di Lontara di Ikatan Guru Indonesia yang telah memfasilitasi acara kita pada malam hari ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa,
memberikan pahala dan keberkahan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Lontara dan tim IGI se-Indonesia. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, in share screen. Ya, kita share dulu ya Pak. Nanti kalau misalnya mau melihat langsung wajah asli pemateri kita ya nanti setelah di kegiatan tanya jawab. Baik, sudah muncul Bu ya? Iya. Baik, jadi media Batangkale. Sebenarnya ini awal dari sebuah nostalgia terhadap permainan di zaman saya ya, tahun 2000-an, di mana kami pada itu bermain bersama teman-teman dalam bentuk sebuah permainan bisa dikatakan tradisional. Nah, dari pengalaman itulah saya coba mengimprovisasi dan memodifikasi kenapa permainan tradisional tersebut yang bisa menghadirkan kolaborasi dan kebersamaan itu diterapkan dalam proses pembelajaran. Apa sih itu media Batangkale? Nah, media Batangkale ini merupakan akronim dari B-nya itu belajar, A-nya tentang, T-nya tubuh, A-N-nya manusia, G-nya meningkatkan, L-nya level, E-nya bersyukur. Jadi Batangkale itu akronim dari belajar tentang tubuh manusia, meningkat level bersyukur. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena ini berasal dari bahasa Makassar ya, yang artinya adalah tubuh. Jadi, kali itu adalah tubuh untuk terjemahan artinya. Pada dasarnya media ini adalah pondasi dari permainan kartu kuartet. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya, para hebat mungkin telah menggunakan atau pernah merasakan bagaimana akhirnya menggunakan permainan menggunakan kartu kuartet. Nah, kuartet ini modifikasi. Meskipun konsepnya berasal dari permainan kartu kuartet, tapi ada ciri khas tersendiri dari media tersebut. Nah, antara poin penting pada saat menggunakan media ini adalah pertama, melatih kejujuran siswa, kemudian kerjasamanya, konsentrasi, dan saling menghargainya. Tidak hanya itu, di media ini juga disimpulkan dan dicantumkan sebuah dalil maupun sebuah hadis, karena sesuai dengan kondisi sekolah kami, di mana terdapat nilai-nilai ciri khas, ya ada kurikulum khasnya. Sehingga jika ditanya apakah bisa media Batangkale ini dimodifikasi dengan kondisi sekolah masing-masing, jawabannya sangat bisa. Jadi bisa saja, karena kita yang mendesain dengan kondisi sekolah kita. Pertanyaan kedua yang biasa ditanyakan ke saya adalah, apakah media ini hanya untuk materi SD, khususnya tematik? Maka jawaban saya, semua materi pelajaran, entah itu di SD, SMP, maupun SMA, semua bisa menggunakan media ini. Yang penting kita memiliki konsep dasar apa yang kita ingin berikan kepada siswa kita. Baik, jadi untuk cara bermain media Batangkale ini sama dengan permainan kuartet pada umumnya. Yang membedakan adalah bagian paling bawah ini, Bapak Ibu. Di sini ada penjelasan kartu dari teman yang akan dibacakan oleh pemilik kartu. Nah, pada media yang saya buat ini, saya mencantumkan sebisa mungkin nilai-nilai yang sesuai dengan karakteristik sekolah kami, yaitu tentang dalil dan hadis. Nah, selebihnya disinilah nanti Bapak Ibu bisa melakukan improvisasi sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi mata pelajaran yang Bapak lakukan atau ajarkan. Jadi secara umum
sama ya ini. Nah, perbedaan kedua adalah pada saat siswa membaca atau menebak kata kunci dari sebuah kartu tersebut, maka siswa tidak langsung mengambil kartunya, melainkan harus membaca penjelasan tersebut pada setiap kartu yang dituju dan peserta yang ada. Sehingga ada nilai-nilai karakter baik dari segi religiusnya, segi sikap saling menghargai, yaitu bisa mendengarkan orang lain pada saat menyampaikan informasi penting. Jadi itu sekilas aturan dan bagaimana tata cara permainan media kali ini. Kemudian ini tampilan sejenak tentang media Batangkale ya. Jadi materi yang dibahas tentang anggota tubuh manusia. Di mana pada setiap kartu terdiri atas 4 kartu ya. Misalnya kita mengambil konsep atau kata kuncinya tentang kepala. Nah, kepala ini nanti kita jabarkan bagian apa yang kita inginkan. Misalnya telinga, hidung, mulut, dan matanya. Nah, nanti setiap kata kunci yang pada kartu tersebut ada penjelasannya, baik dari segi religiusnya maupun dari segi ilmu pengetahuannya, seperti itu. Kemudian ada juga tentang organ pencernaan, kemudian sistem gerak. Nah, ini nanti kita modifikasi sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi mata pelajaran kita. Nah, ini sekilas Bapak Ibu ya, media yang saya buat sederhana dan membuatnya pun sangat mudah, hanya membutuhkan 30 menit. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi pada saat kita membuat, Bapak Ibu harus menentukan konsep apa yang akan kita jadikan materi tersebut. Misal, saya mengambil materi tentang organ tubuh. Nah, organ tubuh itu kita bagi menjadi beberapa topik. Nah, contohnya seperti ini. Ada tentang Islam dan kesehatan, kemudian apa yang ingin dibahas, kata kunci tentang sistem urinari, apanya yang ingin dibahas, kemudian sistem ekskresi, bagian jantung, organ pernapasan, peredaran darahnya, kemudian kandungan-kandungan darah, otak manusia beserta bagian-bagiannya, dan seterusnya. Jadi, pada saat kita membuatnya, yang jelas dulu apa yang kita ingin bahas, dan lihat bagaimana sub-sub pembagian dari materi tersebut. Nah, itu sekilas tentang media Batangkale ini. Lantas bagaimana sih cara membuatnya? Nah, cara membuatnya Bapak Ibu sangat mudah, yaitu kita menggunakan aplikasi Canva sebagai yang pernah saya jelaskan tentang pemanfaatan Canva ini. Jadi sangat Bapak Ibu ya, terlebih lagi Bapak Ibu sudah mendapatkan akun Belajar ID atau akun pembelajaran, itu yang bisa kita maksimalkan karena terdapat fitur-fitur baru Canva ini. Ya, terdapat beberapa fitur baru dari aplikasi Canva ini. Adapun pembuatan media Batangkale Bapak Ibu yang dilihat tadi, jadi pada dasarnya kita harus akses situs Canva, yaitu canva.com. Ini adalah fondasi awal ketika kita hendak membuat media Batangkale. Pastikan jaringan internet stabil ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi ini dia memang membutuhkan jaringan internet yang memadai dan kuat. Setelah itu Bapak Ibu akan login ya, atau masuk menggunakan alamat email pribadi. Nah, pertanyaannya, jika Bapak Ibu tidak punya akun Canva yang pro, ya yang premium, maka Bapak Ibu nanti bisa melihat kolom chat ya. Nanti kami berikan sebuah akun Canva gratis, memiliki masa aktif atau masa terbatas. Baik, pada saat kita sudah memasuki canva.com ini,
perlu melihat menu-menu yang lain, langsung pencaharian. Jadi setelah membuka aplikasi Canva, maka langkah berikutnya adalah Ibu mencari menu pencarian di bawah tulisan mau desain apa ya. Ya, ini kan ada menu pencariannya. Nah, nanti Bapak Ibu ketikkan di sini kata kunci kartu pengingat. Nah, sekali lagi sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa konsep dari Canva ini sebenarnya adalah kita memilih sebuah template atau dasarnya, kemudian kita amati, kemudian kita modifikasi dan desain sesuai dengan kebutuhan kita. Inilah salah satu kelebihan dari aplikasi Canva, karena sudah adanya template dasar ya, sehingga kita bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan. Baik, jadi kata kunci yang kita gunakan adalah kartu pengingat. Ya, kartu pengingat ya. Setelah kata kunci tersebut diketik pada kolom pencarian, silakan Bapak Ibu enter pada keyboardnya. Maka nanti akan muncul beberapa jenis kartu pengingat. Nah, kartu pengingat ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk membuat kuartet seperti media batang kale, bisa juga menggunakan flashcard yang biasa kita dengarkan bersama. Jadi, di sini sangat banyak Bapak Ibu ya model dari kartu pengingatnya. Nah, saya perlihatkan dulu supaya menjadi bahan buat kita bahwa ternyata sangat banyak fitur Canva yang bisa kita. Nah, adapun kan ya kalau saya pribadi memilih di bagian yang paling atas, yaitu bagian ini ya. Jadi di urutan yang tentang hewan. Nah, ini adalah template yang saya gunakan mendesain media batang kale. Nah, setelah kita ingin memilih template ini, sisa diklik satu kali saja Bapak Ibu ya. Diklik. Nah, maka akan muncul template-nya seperti ini. Nah, setelah mengeklik template yang telah saya pilih ini, pastikan pada saat pertama kali masuk, jangan lupa untuk mengubah nama pada bagian ini ya, bagian tulisan animals and illustration. Nah, ini Bapak Ibu silakan edit ya sesuai dengan bahan materi media yang Bapak Ibu buat. Misalnya saya membuatnya media batang kale. Nah, jangan lupa cantumkan nama Bapak Ibu ya. Karena pada saat Bapak Ibu membagikan dalam bentuk tautan, maka itulah yang akan muncul nanti di tampilan tautannya. Baik, setelah Bapak Ibu telah mengubah nama desain Bapak Ibu di Canva ini, langkah selanjutnya hapus halaman yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Disisakan saja satu halaman Bapak Ibu ya. Disisakan satu halaman. Jadi halaman kedua, ketiga dihapus ya, dan seterusnya. Sehingga yang tersisa adalah satu halaman saja. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Ini adalah bentuk kertas ukuran 4 ya. Di sini ada penjelasannya. Dia adalah ukuran A4 dalam bentuk landscape-nya. Jadi posisinya mendatar ya. Bisa juga menggunakan A3 jika ingin membuat satu kali cetak. Nah, sisa nanti Bapak Ibu mengubah sesuai dengan ukuran kertas tersebut. Kalau A3 berapa kali berapa sentimeter. Adapun pada saat ini saya menggunakan A4 karena biasanya kita lebih mudah dan lebih umum menggunakan kertas ukuran A4-nya. Baik, setelah semua kecuali halaman pertama telah dihapus, maka langkah selanjutnya adalah
hapus semua template yang ada kecuali satu. Nah, jadi semua template dihapus kecuali satu template. Oke, misalnya saya hapus ini. Nah, kita hapus saja dulu semuanya ini. Kemudian kita perbesar ya, supaya lebih maksimal. Ini di bagian bawah yang ada persen kita perbesar, supaya pada saat mendesain hasilnya akan maksimal seperti itu. Baik, nah Bapak Ibu, setelah kita telah memperbesar tampilannya, telah ada template dasar yang akan kita gunakan. Sekali lagi, konsep Canva adalah memilih template, kemudian kita modifikasi. Langkah selanjutnya adalah semua desain yang ada di sini, kayak gambarnya, kita delete. Tulisannya di-delete. Kemudian yang ini, ya, kita ubah dulu warnanya. Ya, kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian kita singkirkan ke bagian luarnya. Yang ini, ya, elemen yang ini kita hapus. Nah, jadi tersisa ukuran kartu template-nya saja yang kosong. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuat atau menghilangkan sebagian elemen yang tidak dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan elemen gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian kartu sistem gerak ini kan ada beberapa gambar ya. Nah, ada beberapa gambar yang akan kita masukkan. Di sini juga ada dua jenis ya. Ada yang utuh gambarnya seperti ini. Ada juga yang hanya elemennya saja. Nah, jadi ada dua caranya. Saya kembali ke Canva untuk menjelaskan kedua hal tersebut. Yang pertama, kita memilih menu elemen dulu Bapak Ibu ya. Memilih menu elemen di Canva ini. Setelah itu, pastikan yang kita pilih adalah menu bingkai. Ya, jadi tadi memilih menu elemen, kemudian kita pilih menu bingkai. Nah, menu bingkai yang kita pilih, nanti kita klik lihat semuanya. Nah, klik lihat semuanya. Setelah itu yang kita pilih adalah baris kedua bagian ke tengahnya. Yang ini ya. Nah, nanti ini yang kita pilih Bapak Ibu. Sebagai dasar tempat memasukkan gambarnya. Seperti itu. Nah, saya klik ya. Diklik. Nah, telah masuk. Kemudian saya sembunyi dulu ini supaya tampilannya agak besar. Baik, setelah elemen tempat fotonya masuk, maka kita perkecil bingkai foto tersebut sesuai dengan ukuran dari dasar kartunya. Nah, sekali lagi harus diperbesar supaya hasilnya detail. Ya, seperti ini ya. Oke, sehingga nanti tidak muncul garis putih di atasnya ya. Saya perbesar lagi. Jadi pada saat membuatnya saya sarankan untuk menggunakan tikus atau mouse ya. Jadi sangat membantu pada saat kita mendesain. Nah, setelah itu ini kan sudah tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan garis putihnya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya setelah kita memasukkan bingkai untuk fotonya, kita kembali lagi masuk kepada menu elemen, kemudian garis dan bentuk. Nah, ini yang kedua ya. Yang pertama tadi kita memilih bingkai untuk tempat penyimpanan gambar dari kartu tersebut. Sekarang kita memilih menu elemen lagi untuk memasukkan gambar dan bentuknya, garis dan bentuknya ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah nanti kita akan menempatkan pada bagian penjelasannya yang di bawah ini. Ya, kan ada dua jenis ya. Satu untuk gambarnya yang di atas ini, bagian bawahnya ini adalah bagian penjelasannya seperti itu.
Saya lanjutkan ke kanvanya. Jadi kita memilih menu garis dan bentuk, lihat semua Bapak Ibu. Setelah itu baris 1, 2, 3, 4, 5 ke 6. Yang ini Bapak Ibu ya. Yang bentuknya segi 4 tapi ada lengkungannya sedikit di ujung. Ya. Jadi baris yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang kita pilih untuk memasukkan garis dan bentuknya. Bisa diklik satu kali. Nah, Bapak Ibu, setelah masuk di sini, nah maka kita atur ukurannya. Kan ini bentuknya persegi atau segi 4 dengan lengkungan membengkok di bagian ujungnya. Nah, kita sesuaikan, kita tarik garisnya, ya. Kita tarik. Kemudian kita posisikan sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya. Posisikan sesuai dengan garis dari sebuah template-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita atur dulu. Oke, sehingga garis di ujung putihnya sudah tidak ada Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk membentuk elemen ini, pastikan memiliki makna dari setiap warna. Kan ini warna dasarnya hijau. Tentu di sini harus hijau Bapak Ibu ya. Contoh, seperti media ini yang saya buat. Nah, warna dasarnya kan biru. Ya. Nah, kalau dia dasarnya biru dengan warna begini, maka dia menunjukkan kartu organ pencernaan. Bisa juga kita menggunakan satu warna. Kalau misalnya dasarnya merah, maka kita mengambil yang merah tapi agak pudar, seperti itu. Jadi setiap kartu memiliki ciri khas. Misalnya kartunya berwarna coklat, seperti ini, maka nanti kita padukan warna coklat yang agak soft dengan warna coklat yang agak bercahaya, seperti itu. Sehingga nanti mudah untuk mengidentifikasi kartu-kartu yang akan dikumpulkan oleh siswa kita. Nah, misalnya saya mengambil warna hijau ya. Nah, hijau pada luarnya ini, saya mengambil hijau yang agak gelap ya, agak gelap. Ya, agak gelap seperti ini. Kemudian, yang dasarnya, yang bagian penjelasan, saya mengambil hijau yang agak pudar, seperti ini. Sehingga nanti ada satu kesatuan warna. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengunci bagian-bagian kartu ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengunci elemen tersebut ya. Elemen ini Bapak Ibu akan kunci ya nanti. Nah, cara menguncinya adalah klik elemen tersebut, kemudian di bagian atas ada tanda gembok ya. Nah, itu dikunci. Nah, setelah dikunci Bapak Ibu, pasti tidak akan bergeser lagi. Yang hijaunya ya, yang hijau ininya, yang penjelasannya. Nah, ini juga Bapak Ibu kunci yang bagian dasarnya, dikunci supaya tidak bergeser. Ini juga Bapak Ibu kunci. Sehingga nanti semua bagian-bagiannya tidak akan mengaruhi perubahan bentuknya. Berikutnya, silakan Bapak Ibu menghiasi bagian pinggirannya. Nah, kalau ini kan saya memberikan gambar bunga ya. Ya, bunga. Untuk mengubah warna dari gambar bunga tersebut.
sehingga tidak bisa disesuaikan dengan warna dasar dari kartunya. Nah, misalnya saya mengambil ini ya, yang ini. Nah, ini kan dasarnya hitam. Kita bisa ubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, sehingga ada kolaborasi ya antara ini ya seperti itu. Jadi nanti tergantung kreativitas Bapak Ibu, hiasan apa yang ingin digunakan. Nah, ketika sudah memilih satu, bisa disalin saja atau digandakan. Kemudian Bapak Ibu atur lagi posisinya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini terbalik. Balik dulu. Oke, kita taruh di sini. Nah, kemudian bisa dilihat ya, warnanya ini atau bunganya dia menutupi penjelasan dari elemennya. Sehingga kita harus mengubah posisinya, pilih posisi kemudian mundur. Maka dia nanti akan berada di belakang. Sehingga tidak menghalangi tulisan yang ada. Demikian juga yang bagian kanannya, klik posisi mundur. Sehingga nanti dia tidak akan menutupi kotak penjelasannya seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu telah menghiasi desain-desainnya, silakan menggunakan logo dari instansi atau dari lembaga Bapak Ibu ya. Misalnya kita mengambil saja logo Tuturi. Nah, logo Tuturi ya. Nah, misalnya logo Tuturi. Kita ambil saja di internet. Setelah kita ambil di internet, kita pilih yang kira-kira cocok ya. Setelah itu ya, untuk maksimal silakan Bapak Ibu nanti menggunakan yang ada kata kunci PNG-nya ya, supaya tidak dihapus lagi latar belakangnya. Oke. Setelah kita pilih salin, setelah disalin silakan Bapak Ibu buka kanvanya kembali, kemudian Ctrl V. Nah, Ctrl V kita tunggu sampai selesai loading. Ya, tanda biru ini. Ketika sudah hilang berarti unggahannya telah selesai. Nah, setelah selesai kita atur perbesar dari logo tersebut. Nah, sisa kita memasukkan logo tersebut berada di tengah, ya bagian tengahnya. Jadi ada ciri khas, misalnya kita menggunakan logo sekolah dan sebagainya, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah kita memasukkan logo sekolah, kita akan membuat isinya. Nah, isinya sangat mudah ya, seperti ini. Ada garis, kemudian ada lingkaran, dan teksnya. Seperti itu. Misalnya saya mengambil ini ya, sistem gerak. Nah, saya buat dulu garis dan lingkaran jumlahnya 4. Nah, untuk garis dan lingkaran, kita selalu bermain di elemen. Di elemen kita akan bermain banyak tentang fitur-fitur pembuatan media ini. Setelah itu kita pilih menu garis ya, yang ini. Nah, garis ini akan muncul setelah kita klik. Setelah diklik, kita ubah ketebalan dari garis tersebut. Karena ini sangat tebal, kita ubah di sini di bagian ketebalan. Nah, kita pilih yang urutan 1 saja ya. Ya, ketebalan 1. Nah, seperti itu. Setelah kita pilih, kita perkecil garis tersebut. Ya, kita perkecil dengan kemiringannya 90 derajat ya. Kemudian kita masukkan ke bagian sini.
pastikan dia sejajar dengan logo Tuturi Handayani ya. Nah, ini kan ada garis ungu putus-putus. Itu menunjukkan bahwa garis sejajar dengan logo Tuturi Handayani. Nah, ini kan sudah simetris. Setelah itu kita tarik lagi ya sampai dia ukuran panjangnya 1,4 dengan sudut 90 derajat. Artinya dia sudah simetris ya. Nah, ini kelebihan dari Canva. Setelah itu Bapak Ibu silakan pilih lagi elemen. Kemudian pilih yang lingkaran ini. Nah, lingkaran ini kita harus sesuaikan dengan dasar dari latar kartu kita. Ya, jadi kalau misalnya hijau, ya silakan nanti Bapak Ibu memilih yang warna hijaunya. Nah, diperkecil saja ini, diperkecil. Ya. Kemudian kita atur. Oke, diatur di sini. Setelah diatur seperti ini. Nah, kita gandakan menjadi 3. Ya, kita gandakan. Ya, kita atur seperti ini ya. Hanya seperti ini. Kemudian di sampingnya juga kita gandakan dengan jarak yang sama ya. Jadi nanti Canva akan memberikan tanda garis putus-putus apakah dia simetris atau tidak. Ini kan sudah simetris ya. Kemudian di sampingnya juga ya, kita lihat antara atas dan kirinya itu sudah sejajar ya. Karena kita berpatokan dengan simetrisnya sebuah logo yang kita masukkan. Setelah itu, karena ini terlalu panjang, maka kita naikkan sedikit ya. Oke. Nah, selesai untuk desainnya. Sekarang, oh ya, hampir terlupa ya. Hampir terlupa, mohon maaf. Di bagian ini, kita simpan dulu di sini ya. Baik. Oke, di bagian ini kita simpan dulu. Oke, ada yang terluput satu Bapak Ibu ya. Yaitu bagian peta kategorinya. Nah, di sini kan kategorinya tentang sistem gerak. Nah, sistem gerak ini yang ada warna coklatnya itu kita ambil dari menu elemen Bapak Ibu ya. Kita ambil dari menu elemen, kemudian yang garis bentuk persegi. Nah, setelah itu kita ambil, kita ubah warnanya sesuaikan dengan warna dasarnya. Misalnya hijaunya bagaimana. Ya, misalnya kita samakan dengan yang ini ya. Yang di atas dan di bawah. Setelah itu kita atur ukurannya supaya dia berbentuk persegi panjang. Kemudian kita perkecil dulu. Oke, setelah itu kita masukkan ya, kita masukkan di sini. Oke, sejajar dengan garis putihnya ya. Ini juga supaya maksimal. Oke. Nah, karena posisinya berada di atas, maka kita akan mengubah posisinya, klik posisi, kemudian klik mundur. Ya. Sehingga nanti posisinya akan berada di belakang garis ini. Yes. Setelah itu barulah kita mengatur lagi posisi yang ini ya. Posisi yang ini tadi. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu
barulah kita memasukkan kata kunci atau kata kategorinya. Nah, saya mengambil misalnya sistem gerak. Nah, silakan tadi yang kata ini ya. Kata ini kita ambil, ubah menjadi sistem gerak. Oke. Kemudian kita ubah ukurannya berapa. Di sini ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita atur bagaimana ukuran teksnya. Jadi pada saat ukuran teksnya misalnya 15, maka untuk kartu yang lain pasti akan 15 seperti itu. Setelah itu kita copy paste ya, kita copy paste. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat kategori kartunya Bapak Ibu, memasukkan kata kuncinya, misalnya sistem gerak. Nah, sistem gerak ini apa yang ingin kita cantumkan pada kartu, misalnya pengertiannya apa, kemudian bagian-bagiannya misalnya otot, sendi, dan tulang. Nah, itu yang akan kita masukkan. Nah, misalnya kita ambil di sini pengertian. Ya, ambil pengertian. Nah, ini pengertian kita agak kecilkan hurufnya ya. Oke, agak kita kecilkan. Nah, misalnya seperti ini. Setelah itu, kita mengambil lagi misalnya otot ya. Nah, kita mengambil otot. Klik lagi di atas. Sejajarkan dengan yang lingkaran dan teks yang di bawahnya. Setelah itu, setelah otot, maka kita mengambil lagi kata sendi ya, sendi di sini ya, ambil di sini. Oke, kemudian tulang. Nah, tulang. Oke, tulang ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah membuat kata kunci dan kategori kartunya, kita tentukan untuk kartu ini dia ingin membahas tentang apa dari 4 pembahasan kata kuncinya, entah otot, pengertian, tulang, dan sendi. Nah, misalnya kita ingin membahas otot. Nah, jika kartu ini kata kuncinya adalah otot, maka kita ubah warnanya menjadi warna hijau sesuai dengan warna dasar dari desain kartunya. Jadi bukan warna hitam lagi, tapi warna hijau ya, seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini akan menjadi kata kunci yang akan ditebak oleh siswa nanti. Setelah itu, kita memasukkan lagi gambar otot. Nah, gambar otot ini ada 2 cara. Bisa menggunakan foto ya. Menggunakan foto. Nah, otot manusia ya. Otot manusia. Nah, bisa nanti menggunakan elemen juga. Jadi tergantung Bapak Ibu ingin memilih yang mana. Ya, tergantung Bapak Ibu nanti pada menu pencariannya. Oke, tapi saran saya pada saat memilih gambar, sesuaikan dengan ukuran elemennya. Karena elemennya berbentuk landscape, maka gambarnya juga sebaiknya berbentuk landscape. Nah, saya memilih ini. Setelah itu Bapak Ibu, gambar yang ini dimasukkan ke dalam elemennya ya, di bagian dalam elemen gambar. Oke, dimasukkan ke dalam elemen gambarnya. Nah, nanti akan secara otomatis masuk ya ke situ. Setelah itu, di bawahnya ini adalah penjelasan dari otot tersebut. Nah, misalnya di sini otot, otot ini.
Nah, misalnya ini ya, kita mengambil. Nah, penjelasannya otot ini. Nah, kita sisa mengatur bagaimana posisi dari teksnya. Nah, seperti itu ya. Mau rata tengah, boleh. Nah, seperti itu. Jadi satu. Nah, setelah satu jadi Bapak Ibu, silakan ini di copy paste, salin menjadi 3 rangkap. Ya, 3 rangkap. Satu. Mohon maaf ya, agak terkunci nih. Oke, kita buka dulu kuncinya ya, karena ternyata kalau ada yang ketinggalan. Baik, setelah itu Bapak Ibu kita pastikan blok semua gambar ini, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, jadi 3 rangkap seperti ini ya. Kemudian ini lagi kita Ctrl blok, Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir lagi Ctrl C, Ctrl V. Jadi kita bermain copy paste. Setelah kita copy paste, nah sekarang adalah kita mengganti penjelasan yang lain. Nah, ketika ini otot, maka gambarnya otot, penjelasannya otot. Nah, karena di sini ototnya warna hijau, kita ubah menjadi warna hitam. Warna hitam ya, yang ini. Oke. Ini warna hitam. Nah, kemudian kita ambil kata kunci dari bagian tersebut, misalnya tulang. Nah, berarti tulangnya yang kita warnakan hijau. Ya, tulangnya yang berwarna hijau. Oke. Kemudian gambarnya kita ubah. Klik kanan, pisahkan gambar. Nah, cari gambar tulang, ya, tulang manusia. Tulang manusia. Nah, ingat gambarnya usahakan yang berbentuk landscape juga ya. Nah, tulang manusia kan ini banyak. Ya, misalnya kita mau mengambil yang mana, silakan disesuaikan. Oke. Misalnya saya mengambil ini ya. Nah, tulang manusia ini. Nah, tulang ya. Misalnya ini. Nah, ini gambar tulangnya, Bapak Ibu. Silakan dimasukkan ke dalam elemennya. Nah, jadi otomatis muncul. Kemudian, apa penjelasannya ya? Apa penjelasan dari tulang tersebut? Penjelasan dari tulang. Sisa nanti Bapak Ibu modifikasi. Kemudian, begitu pula juga dengan yang sebelahnya. Nah, apa yang ingin ditonjolkan atau yang ingin ditebak? Nah, ini kan ototnya warna hijau. Kita jadikan hitam. Kemudian kita ambil yang sendi lagi, sendi ya. Nah, sendi kita jadikan warna hijau. Kemudian gambarnya kita ubah menjadi sendi. Ya, cari di sini sendi. Ya, sendi. Sendi. Nah, ini kan ada sendi ya. Misalnya kita mengambil ini. Ya. Ya, kita ambil ini, masukkan gambarnya sini. Nah, sudah muncul. Oke, kemudian apa penjelasan dari sendi? Nah, silakan nanti diketikkan apa penjelasan dari sendi tersebut. Nah, cara yang berikutnya adalah kita memasukkan elemen. Kan tadi saya membahas tentang gambar dari foto. Sekarang kita akan mengambil elemen, karena terkadang ada gambar yang tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi siswa, misalnya kayak anak SD. Nah, jika demikian Bapak Ibu, ini yang terakhir, jika kita ingin mengambil gambar dari elemen, ya misalnya seperti ini kan semuanya elemen, ya, ini elemen ini, bukan gambar. Nah, yang tadi kan ketiganya adalah gambar. Sekarang kita mau mengambil dari elemen. Pastikan sebelum memasukkan elemen Bapak Ibu, kita memasukkan dulu latar belakangnya. Ya, latar belakangnya. Nah, misalnya kita mengambil di sini kata kunci gradien ya, misalnya gradien.
gradien ya. Oke. Kita ambil gradien yang kira-kira gradiennya itu cocok untuk semuanya. Artinya tidak terlalu menonjol warnanya. Misalnya kita mengambil gradien seperti ini yang putih. Nah, gradien putih ini nanti Bapak Ibu letakkan di bagian bagian sini ya. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, kita ubah lagi yang otot kan warna hijau. Kita warna hitam. Nah, kemudian kita bagian ini kan yang dicari pengertiannya. Berarti warna hijau. Nah, kemudian sistem gerak. Nah, berarti kita cari lagi di elemen. Cari di elemen misalnya rangka manusia. Oke, ya seperti ini banyak ya. Misalnya sistem gerak. Oke, coba kita cari sistem gerak. Sistem gerak manusia. Anda ada ya. Coba tulang manusia. Nah, ada kan? Ya, jadi misalnya seperti ini. Ya, misalnya kita mau mengambil, anggaplah kita ambil ini ya. Ya, supaya ada hiasan sedikit dengan desain yang lain. Nah, pada saat ingin memasukkan ini Bapak Ibu ya, sisa diletakkan saja di sini. Kemudian ya jadi deh. Oke. Nah, bisa dicek kembali. Sistem gerak membahas tentang ini salah ya. Seharusnya dia otot di sini ya. Berarti ototnya yang diwarna hijaukan. Ini otot ya. Berarti tulangnya harus hitam. Nah, jadi ketika sudah selesai Bapak Ibu dicek kembali ya. Ya, dicek kembali apakah ada yang terluput atau tidak sesuai dengan kartunya. Kemudian ini gambarnya tulang, berarti tulangnya harus berwarna hijau. Kemudian penjelasannya. Kemudian sistem gerak. Yang dibahaskan sendinya, gambar sendi. Kemudian sendinya harus berwarna hijau sesuai dengan latar kartu dan apa penjelasan dari sendi. Kemudian sistem gerak. Kata kunci pengertian, berarti pengertiannya yang warna hijau. Kemudian apa penjelasannya. Oke. Itulah konsep pembuatan kartu kuartet, khususnya tentang media batang kale. Selebihnya Bapak Ibu, ini kan sisa di copy paste ya. Ini kita blok ini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian letakkan di bawah, ya bawahnya. Letakkan di bawahnya seperti ini. Kemudian bisa diganti warnanya. Hilangkan dulu gambarnya ya. Hilangkan gambarnya semua. Ya, hilangkan gambarnya. Kemudian masukkan apa jenis kartunya. Ya, jenis kartunya apa, membahas tentang apa. Ya, seperti itu ya. Dan lain-lainnya. Sampai warnanya berubah. Sehingga ada ciri khas, ya ciri khas dari sebuah kartu tersebut. Kalau sistem gerak dia berwarna hijau, kalau materi darah dia berwarna merah, misalnya seperti itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait pembuatan atau konsep dari media batang kale atau kuartet sesuai dengan materi Bapak Ibu yang inginkan. Baik, saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Demikian tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Andi Subair ya dengan tema batang kale. Nah, kalau kita kalau Makassar ya batang kale artinya tubuh ya. Sama halnya di sini batang kale bahasa Bugis itu bahasa Bugis Makassar ya Bapak Ibu yang memiliki arti tersendiri. Nah, itu tadi waktu pembahasan batang kale sampai juga bingung. Apa ya?
Tapi setelah kita dijelaskan oleh Bapak pemateri, ya ternyata ya salah satu sesuatu yang mempelajari hal untuk menambah kewawasan adalah aktivitas yang sangat bermanfaat. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, saya persilahkan melalui room chat atau ingin bertanya langsung, silahkan raise hand. Ini yang pertama dari Bapak Safarudin Marpaung. Halo Bapak Safarudin. Halo Pak. Halo Pak Safarudin. Ya, Halo. Ya, silakan Pak. Buka mikrofonnya. Mungkin ada yang ingin mau tanyakan Pak, sampai sharing-sharing. Ya, silakan Pak. Iya, tadi karena belum dinyalakan mikrofonnya, belum dibuka, maka saya belum bisa berbicara tadi. Oke, terima kasih. Ya. Oke, iya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada narasumber hebat dan moderator pada malam hari ini. Saya Safarudin Marpaung, sedikit mungkin saling sharing dan mengkomentari media pembelajaran yang disajikan pada malam hari ini dengan nama Batangkale. Sama seperti Ibu moderator, sedikit awalnya saya berpikir ini Batangkale apa? Apakah ini suatu bentuk katakanlah tumbuhan tradisional atau permainan tradisional dari Sulawesi ya Bu ya, Kendari ya? Halo? Bukan Pak, dari Sulawesi Selatan Pak. Iya, Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Jadi saya pikir tadi ini Batangkale ini mungkin apakah sejenis permainan tradisional atau bagaimana? Ternyata di dalamnya tersimpan mungkin permainan kartu kuartet. Kalau zaman kita dulu, sedikit flashback mungkin kayak seperti permainan kartu joker mungkin. Kemudian ada dulu permainan anak-anak yang dulu juga disebut, saya lupa itu namanya apakah permainan kartu kuartet, tapi menggabungkan 4 jenis kategori sesuatu secara umumnya. Misalnya katakanlah dulu kan musim booming-boomingnya kartun Spider-Man misalnya, lalu musuh-musuh Spider-Man, siapa saja 4 orang disebutkan nama-namanya. Seperti itu bayangan saya permainannya ini. Saya pernah dulu membuat kartu seperti ini sedikit, tapi dulu saya buat dalam bentuk Word 10 tahun yang lalu. Jadi saya lihat Bapak narasumber kita malam hari ini, Bapak apa ini tadi namanya, sudah cukup bagus sekali dengan memanfaatkan Canva. Saya sendiri masih awam dan masih belum familiar dengan Canva, dan saya lihat cukup mudah dan menarik. Mungkin nanti pertanyaan saya langsung ke intinya, bagaimana sistem permainannya? Apakah permainan ini sama dengan katakan permainan kartu kuartet-kuartet yang dalam pemikiran saya sewaktu kita masih kecil, siswa membacakan kata kunci dan menjelaskan dan membaca penjelasannya, dan dalam hal ini tentunya akan terlaksana proses drilling, yaitu pengulangan secara berkelanjutan sehingga tanpa disadari siswa atau peserta didik akan ingat dan hafal kata kunci dan penjelasannya. Apakah seperti itu? Lalu pemenangnya ditentukan dengan kartu yang terbanyak bisa menggabungkan secara 4 menjadi pemenangnya, atau bagaimana, atau ada modifikasi yang lain dalam teknis permainannya. Mohon nanti dikomentari. Terima kasih.
Ya, silakan Pak, langsung saja ditanggapi. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Syafarudin. Ya Pak, jadi secara umum memang betul ya, media Batangkale ini dia memiliki pola dasar sama dengan permainan kuartet. Ya, betul sekali. Karena memang konsepnya dari permainan kartu kuartet. Karena saya berpikir masih banyak permainan tradisional ya, bisa dikatakan permainan tradisional tempo dulu di zaman kita yang tidak dikenal oleh anak-anak kita atau siswa-siswa kita di zaman sekarang. Nah, itu yang ingin saya perkenalkan kepada mereka. Secara umum sama Bapak ya, bagaimana kita menggunakan kartu kuartet pada umumnya. Yang membedakan adalah hanya pada penjelasan ini yang di bagian bawahnya. Nah, kalau kartu kuartet pada umumnya kan hanya berisikan kata kunci dan gambarnya. Adapun untuk kartu atau media Batangkale ini, itu ada penjelasannya di mana pada saat siswa menebak dengan benar kartu yang dimiliki temannya, maka pemilik asal kartu tersebut tidak langsung memberikan kartunya kepada penebak tersebut, melainkan harus membaca dulu penjelasan dari kartu yang dimilikinya dan yang lainnya mendengarkan. Seperti itu, sehingga informasi penting dari kartu yang ingin didapatkan siswa penebak tersebut bisa didengarkan juga oleh pemain lainnya. Seperti itu Pak. Adapun yang untuk pemenangnya, ini bisa dilihat. Jadi jika pemain kehabisan kartu, maka pemain mengambil 4 kartu yang diletakkan di tengah. Adapun pemenangnya adalah pemain yang dapat mengumpulkan kartu terbanyak secara lengkap, di mana satu judul itu berisi 4 kartu yang sejenis dan saat kartu di tengah telah habis. Jadi yang terbanyak mengumpulkan dan kartu di tengahnya habis. Jadi itu Pak yang membedakan antara kuartet pada umumnya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, demikian tadi penjelasan dari Bapak pemateri, Bapak narasumber. Mungkin Pak Safarudin sudah sudah memahami ya, dan mendapatkan jawaban yang mungkin cukup memuaskan. Terus ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand, dan yang sudah melontarkan pertanyaan bisa mengklik raise hand-nya untuk menurunkan tangan. Ya, kita lanjut dari Ibu Rahman. Ya, sebelum saya masuk di room chat ya, saya persilahkan dulu Ibu Rahman. Ya, sorry Kak. Halo, Assalamualaikum. Ya, tunggu dulu deh, saya aktifkan. Oh. Ya, halo Ibu Rahman. Maaf, dengan Pak Rahman. Oh, sorry. Sorry Pak. Ya, Pak Abdul Rahman, silakan Pak, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada sharing-sharing. Silakan Pak. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Yaya ya. Iya. Dan narasumber hebat pada malam hari ini. Alhamdulillah saya cukup cukup menyimak dan cukup memperhatikan Tabe Pak, mungkin bisa diperkenalkan nama dan dari instansi mana ya? Karena kita di sini bukan cuma dari Sulawesi Selatan, tapi saya lihat di sini dari beberapa daerah atau Nusantara. Oke. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Rahman dari Bone.
Sulawesi Selatan, instansinya di MTSN 1 Bone. Alhamdulillah, saya cukup berterima kasih kepada Bu moderator dan Bapak narasumber hebat pada malam ini yang mengangkat tentang media Batangkale. Alhamdulillah ternyata dari materi yang disampaikan Bapak tadi itu dari Mapel, kalau saya nggak salah dari Mapel Science ya, dari IPA. Begini, kalau bisa share, saya juga pernah menginspirasi kepada anak didik saya pernah membuat namanya domino hardware dan domino vegetarian. Saya menginspirasi dari, kebetulan saya mengangkat materi pelajaran TIK, jadi saya coba membuat sebuah games dengan menggunakan domino hardware, yaitu dengan pembagian input device, process device, and output device. Nah, dari situ saya mencoba membuat sebuah kreativitas dengan bermain domino, tapi teknisnya menggunakan gambar dan penjelasan seperti yang Pak Subair dalam hal ini Pak moderator yang telah disampaikan dalam bentuk permainan kartu kuartet ya. Alhamdulillah saya juga cukup menarik melihat bahwa dari penjelasan itu semakin mengenal, apalagi kita dari yang memainkan dari Muslim, dari Islam itu di penjelasan menginputkan dengan sisi religius, sisi pemahaman dalam Islam, supaya kita lebih mengetahui di dalam penciptaan manusia yang sempurna itu berapa yang dirangkai dalam Al-Quran dari penjelasan itu. Nah, cuma yang jadi persoalan terkadang tidak semua mungkin pendidik atau yang tahu tentang bagaimana penggunaan pembuatan media itu melalui aplikasi Canva. Namun saya pernah mensiasati dengan menggunakan kertas sendiri, membuat kertas sendiri, kemudian menyusun sebuah permainan game itu supaya tidak pembelajaran itu hidup dengan menggunakan kertas biasa. Nah, mungkin yang butuh saya share, yang jelasnya saya cuma memberikan share tentang media pembelajaran ini, namun pada selebihnya saya cukup menginginkan bentuk-bentuk kreativitas yang lain yang mungkin bisa di-share Pak narasumber hebat kita, supaya kita bisa juga terinspirasi, bisa memberikan pembelajaran quantum teaching, di mana suasana itu bisa membuat mereka menjadi pakem pembelajaran yang menyenangkan dan materi itu bisa tersampaikan. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam kenal buat Pak Abdul Rahman dari MTS 1 Bone. Terima kasih banyak Pak atas yang sudah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan setelah Batangkale ini nanti akan ada lagi materi baru mungkin, atau permainan baru mungkin yang akan dimunculkan oleh beliau, atau di antara kita yang hadir di sini nanti bisa ada mungkin materi yang sangat menarik ya, bisa Pak untuk ditampilkan di lontar begitu. Ya, sebelum kita lanjut ke Pak Jufriyadi, kita buka room chatnya dulu, dan silakan Bapak Ibu mengisi presensi yang sudah saya share di room chat untuk mengisi daftar hadir. Ini dari siapa ya? Kita cek dulu. Nah, ini
Ya, ini pertanyaan singkat saja saya lihat ya Pak Andi. Kalau dicetak dari Bapak Bahrul Ilmi, kalau dicetak atau di-print bentuknya seperti kartu bagaimana ya? Nah, ini pertanyaan singkat ya. Saya bacakan 2 pertanyaan Pak atau mau langsung jawab? Langsung dijawab saja Ibu. Oh iya, Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak tadi yang dari Bone ya. Sangat Pak Abdul menginspirasi. Rahman. Pak Abdurrahman ya. Ya, jadi banyak memang yang bisa kita buat, termasuk bisa kita membuat ular tangga ya, permainan ular tangga di Canva ini dengan ukuran 1 meter kalau tidak salah ingat saya. Sehingga banyak sekali memang yang bisa kita desain. Kemudian Betul untuk tuh Pak. iya, jadi tergantung kita sebenarnya apa yang kita ingin konsepkan, karena Canva ini kan sebenarnya mirip dengan fungsinya dengan Photoshop atau aplikasi edit yang lain, yang mungkin kalau untuk guru pribadi itu agak terlalu high level ya, karena dengan kompleksnya pembahasannya, tapi dengan Canva insya Allah lebih mudah. Tentu ada kelebihan dan kebatasan dari setiap software tersebut. Baik, untuk cetaknya ya, jadi nanti cetaknya itu berbentuk kartu Bapak ya, sekitar 8 cm kalau saya tidak salah, agak lebih besar dibandingkan pada quartet umumnya. Ya, jadi lebih besar pada umumnya. Saya izin lihatkan dulu. Iya, silakan. Ya. Video saya muncul ya? Atau harus saya matikan dulu share screen-nya? Iya. Ya, saya matikan dulu ya. Baik. Mungkin bisa Bapak Ibu atau admin mempin gambar saya supaya muncul. Jadi ini yang saya buat dari kartunya ya, tentang materi PPKN dan materi IPS. Jadi nanti bentuknya seperti kartu ini Bapak ya. Ya, dia ukurannya sekitar 8 cm, bisa sampai 9 ya, 9 kali 6 seperti itu. Nah, ini kalau saya pribadi saya membuatnya dalam bentuk kertas A3 dan saya cetak di percetakan sehingga lebih maksimal seperti itu untuk ukurannya. Seperti itu Bu Yaya, saya kembalikan ke Oh iya. Ya itu tadi contoh kartu permainan yang sudah dicetak ya Pak. Kalau tidak salah tadi 9 kali 6 ya Pak ukurannya. Iya, sekitar 9 kali 6 Bu. Iya, sekitar 9 kali 6. Nah, ini juga memang Canva cocok untuk ular tangga juga, karena kemarin waktu ada pelatihan Canva yang saya ikuti, saya lihat di situ ada tugas membuat ular tangga. Terus kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Apakah ada penilaian yang tertulis atau instrumen penilaiannya selama proses pelaksanaan game ini? Kalau instrumennya saya belum buat Bu ya, tapi kalau untuk, karena sebenarnya materi ini kan, media ini saya berikan sebagai bentuk fun saja kepada anak-anak setelah memberikan materi intinya. Jadi materi umumnya atau materi intinya dalam proses pembelajaran biasa, adapun stimulus tambahannya dalam bentuk permainan seperti itu. Jadi belum saya buatkan instrumen untuk penggunaan kartu ini Bu. Oh iya, artinya untuk saat ini masih sebatasan untuk alat pembelajaran pribadi ya Pak? Iya, tapi jika ingin dikembangkan memang harus ada instrumen dan uji cobanya ya, supaya lebih maksimal ya. Iya. Sebelum kita masuk ke room chat, ya
Bapak Ibu silakan mengisi link presensi yang sudah di-share di room chat. Nah, kita masuk dikit ya, kita persilahkan Pak Jufri. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo Pak Jufri. Halo. Assalamualaikum. Oh, iya, waalaikumsalam. Halo. Iya, halo. Kedengaran suara saya, Bu ya? Iya, kedengaran mantap, Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi dari Pandi Subarni luar biasa bagus sekali. Menginspirasi. Artinya salah satu lagi aplikasi atau metode mengajar yang sangat menarik. Seperti mengadopsi permainan kuartet. Saya sebagai guru PJOK ini sangat tertarik sekali, apalagi pada saat PTMT terbatas sekarang itu kami di Makassar masih pakai sesi, sehingga terkadang kalau saya masuk sesi siang PJOK mungkin belum bisa di lapangan, jadi saya harus dengan permainan ini yang sangat menarik, kayaknya saya harus aplikasikan buat untuk permainan pelajaran PJOK. Sangat menarik untuk diterapkan nantinya. Terima kasih Pandi menambah wawasan kami. Di sini saya ingin tanyakan, apakah dalam memainkan media Batangkala ini tidak ada dalam bentuk hanya online ya, apa dalam melalui HP atau bagaimana? Saya pikir mungkin saya kan tidak menyimak tadi terlalu lengkap karena hujan di sini. Pertanyaan saya itu, apakah ada permainan Batangkala ini yang versi online-nya atau memang hanya melalui kartu saja? Untuk sementara terima kasih. Ya, silakan Pak. Langsung ditanggapi saja. Terima kasih pertanyaan yang menarik dari Pak Jufriyadi, salah satu guru PJOK yang hebat di Kota Makassar. Baik, untuk penggunanya sendiri ini Pak, dia masih bersifat tatap muka. Adapun untuk digitalnya saya belum temukan, tapi sepertinya kalau kita mencarinya ada ya, kalau kita mau menggunakan, karena kalau kita melihat kartu-kartu, misalnya kartu remi dan sejenisnya kan ada modelnya seperti itu, jenis online-nya. Dan itu bisa saja jika Bapak ingin mengeksplor lebih dalam penggunaan digitalnya, pasti ada insya Allah. Itu Bu, Pak, yang bisa saya sampaikan terkait penggunaannya. Iya. Ya, untuk saat ini ya untuk online-nya belum ada ya. Artinya masih sebatasan kartu ya. Iya, betul permainannya Bu. saat ini ya, Dinda. Iya, betul. Masih sampai sebatas tatap muka. Iya. Iya. Ya, kita beralih ke room chat kembali. Nah, ini ada berjejeran pertanyaan saya lihat. Ya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.31 waktu setempat ya. Terus dari Bapak Bayu Aryawan, saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara dan berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, selamat malam Pak. Mohon izin bertanya, apakah petunjuk sistem gerak tubuh dengan dalil Quran merujuk kepada buku tafsir maupun asbabun nuzul dari Quran dan hadis sahih? Silakan Pak. Iya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik dari Bapak Bayu Aryawan. Betul Pak, saya memiliki beberapa buku
buku hadis dan asbabun nusul karangan para ulama, yang dimana memang banyak tentang kaitannya dengan tubuh manusia dan penciptaannya. Dan itu status hadis yang saya ambil memang minimal dia sifatnya hadis hasan dan hadis sahih. Jadi insya Allah terjaga dari hadis-hadis yang sifatnya lemah. Seperti itu, Pak. Ya, itu tadi penjelasan singkat ya, Pak Bayu Aryawan. Ya, mudah-mudahan sudah disimak dengan baik. Nah, selain materi Canva yang kita bawakan, nah ada juga pertanyaan tentang buku yang diterbitkan oleh beliau ya. Terus kita lanjut di Bapak atau Ibu ya, Atik Suryani. Pertanyaannya, idealnya satu paket berisi berapa kartu kuartetnya? Nah, maksudnya satu paketnya itu berisi berapa kartu kuartetnya ya Pak? Kedua, bila satu kelas berisi 30 siswa, berarti kita harus menyiapkan beberapa paket agar semuanya bisa bermain ya Pak? Ya, pertanyaan yang menarik dari akun Atik Suroyani. Pertanyaan yang pertama terkait idealnya satu paket berapa kartu kuartet. Sebenarnya tergantung materinya ya, kedalaman materinya. Karena yang saya lihat dari aturan-aturan kuartet, saya belum menemukan aturan yang baku berapa jumlah kategorinya. Tapi saya biasa menggunakan 11 sampai 12 kategori untuk satu materi. Misalnya jenis kepala, kemudian anggota sistem gerak, sistem darah, peredaran darah, dan sejenisnya. Jadi sekitar 11 atau 12 kategori kartu untuk satu pembahasan. Bisa mungkin nanti dibetulkan jika Bapak Ibu memiliki referensi lain terkait ideal dari paket kartunya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bila satu kelas berisi 30, berarti kita bagi 4 saja. Ya, 30 bagi 4. Dan kita hitung berapa jumlah kartu yang kita cetak agar semua siswa mendapatkannya. Ya, seperti itu. Artinya, untuk mencetaknya memang kita membutuhkan dana, tapi insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat kita semua dalam totalitas belajar, mengajar, dan berkarya. Seperti itu, Bu. Ya. Makasih banyak buat Mbak Atik atau Bapak ya, sorry kalau salah pertanyaannya. Terus kita ini ada pertanyaan. Nah, ini kertas, ada yang tanyakan soal kertas ya, kertas Margono. Maksudnya itu apa ya Pak? Jenis kertasnya, Ibu. Ya. Iya, jenis kertas Margono yang bagaimana itu ya? Yang tebal atau? Dia yang sifatnya agak keras itu, Bu. Dan kalau tidak salah warna putih ya. Warna putih kertasnya. Oh. Ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana mau mencetaknya. Kalau saya biasa menggunakan kertas kinstruk di percetakan. Kertas kinstruk dalam bentuk A3. Jadi terserah Bapak Ibu kertas apa yang digunakan. Tentu kalau ingin tahan lama atau awet, maka kita menggunakan kertas yang berkualitas. Kalau perlu dilaminating supaya dipakai berulang kali, seperti itu. Ya, kalau misalnya kita laminatin kan tahan ya Pak. Iya, tahan sehingga kita bisa gunakan bisa dipakai lama, berkali-kali. Iya, betul. Iya. Baik, masih ada kesempatan untuk untuk melontarkan pertanyaan melalui raise hand. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Ya, mungkin masih ada yang penasaran dengan Batang Kale, dan tentunya kita sudah tidak penasaran bisakah lagi. Saya lanjutkan sedikit? Iya, silakan. Iya, jadi di antara kelebihan Canva ya, misalnya
seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya materi-materi nasional ya, tapi kearifan lokal juga kita bisa angkat. Misalnya ya, saya di daerah Makassar ingin mengajarkan bahasa daerah. Nah, kita juga bisa membuatnya karena Canva ini dia otomatis include dengan berbagai font ya. Misalnya kita mengajarkan tentang kursi ya, kursi. Nah, ini kan misalnya sini. Ya, kita taruh dulu kursinya sini. Nah, kursi kan misalnya kita ambil, ini contoh saja ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Nah, ini kan kita ambil. Misalnya kata bahasa daerahnya kursi kadera ya. Cocok Bu ya, Bu Yaya ya, kadera ya. Iya. Ya, kadera. Maji bahasanya Pak Di. Iya. Kadera. Nah, ini kaderanya di bagian penjelasan. Nah, kita bisa menjelaskan apa itu kadera. Misalnya kursi adalah alat untuk duduk. Selain itu, kita juga bisa menambahkan jenis font lontaranya. Ya kan yang pelaksananya lontara. Jadi kita menggunakan lontara juga. Ya, jadi di sini ada huruf lontara ya. Ya, jadi misalnya sini kadera. Dan penggunaannya sangat mudah, sama menggunakan huruf biasa. Kalau kadera, kita ketik saja di keyboard K. Kemudian kalau D, kan tandanya duluan Bu Yaya ya. Kalau E, ya berarti E-nya dulu, baru D. Sudah itu R. Nah, kadera. Sehingga ini juga bisa untuk bahasa Jawa dan beberapa bahasa yang lainnya. Sehingga kebudayaan atau kearifan lokal di sebuah tempat kita mengajar itu tetap bisa diajarkan dengan cara yang menarik seperti itu. Ini Ya, sangat menarik ya Pak. Artinya biar cuman tentang kearifan lokal kita bahas, kita angkat temanya. Mungkin ini sangat menarik untuk siswa ya Pak. Iya, karena kan terkadang kalau kita mengajar bahasa daerah, terlebih lagi yang bukan siswa asli Makassar kan masih agak bingung. Jadi sehingga kita bagaimana caranya anak-anak tertarik. Iya, jangankan yang bukan asli Makassar Bugis, ya saya sendiri Pak biasanya itu bingung-bingung. Iya, betul. Biasa saya sendiri bingung-bingung untuk mengartikan bahasa sendiri. Nah, terus ya saya coba cek dulu ya. Yang jelasnya ini Canva sangat menarik sekali ya Pak untuk media pembelajaran. Terus apa lagi ya? Ya, makasih buat Pak siapa tadi yang sudah memberikan saran, Pak Safarudin ya, makasih banyak Pak. Ya, insya Allah nanti Pak kita share materinya ya mungkin bisa di share sekarang link materinya Pak di room chat. Kalau Bapak ini saya enggak punya Ibu. Oh, enggak ada ya? Iya, kalau link materinya saya enggak punya tapi medianya saya punya. Oh ya. Bisa berarti didengarkan ulang atau putar ulang via rekaman ini karena saya lihat direkam ya. Iya, direkam. Ya nanti kita share di grup untuk link YouTube-nya supaya bisa di flashback kembali. Terus untuk sertifikat Bapak Ibu mohon maaf ya, untuk kegiatan Lontara malam ini kita tidak membagikan sertifikat karena ini adalah kegiatan rutin Lontara setiap minggu, yaitu berbagi untuk semua. Terus dari Ibu Rosita, kayaknya baik setiap paket kartu disesuaikan dengan RPP berapa kali pembelajaran biar tuntas, jadi disediakan beberapa paket kartu.
Nah, ini mungkin saran ya Pak. Contohnya hari itu pembelajaran tentang sendi, jadi sendi dan penjelasan tentang sendi isi kartunya agar tidak terlalu meluas, jadi anak cepat hafal. Itu sekedar usulan dari Ibu Rosita, SD Akar Panrita Maminasata. Iya, Nah, ini betul sekali adalah usulannya Ibu Pak Rosita dari ya. Ibu Rosita. Iya, Ibu Rosita itu guru saya, satu Oh, gugus di Akar Panrita. Iya, sekolah beliau salah satu sekolah percontohan karena siswanya alhamdulillah sering mendapatkan olimpiade tingkat nasional. Iya, terima kasih Bu Rosita, sangat tepat sekali sarannya. Jadi bisa kita sesuaikan dan tentu ini tergantung kita sebagai guru bagaimana bisa mendesain sebuah pembelajarannya. Iya. Terus masih ada ini Pak usulannya, baiknya kayaknya nama media Batangkale diganti karena media ini bisa dipakai untuk materi apa saja. Nah, kalau misalnya menurut saya sih, untuk ini kayaknya tidak usah diganti ya Pak, karena ini ya memiliki ciri khas tersendiri. Iya, kalau saya pribadi, kenapa saya mengambil Batangkale karena dasarnya itu ingin memperkenalkan bahasa dari Makassar, itu yang pertama. Yang kedua, supaya orang tertarik karena meninggal Batangkale kan masih asing. Iya, Iya, seperti betul. itu. Apalagi kan Artinya Batangkale ada akronimnya. Ada iya, akronimnya. Iya. yang pertama mungkin, pada saat kita dengar judulnya otomatis kan penasaran ya Pak, pasti Iya, kita betul. penasaran, apa itu sebenarnya Batangkale? Nah, pasti dari situlah ada ketertarikan untuk, mengetahui lebih lanjut. Terus oh ya Pak, ada titipan salam dari tim Lontara ini, hampir saya lupa. Ya, titipan salam dari tim Lontara untuk Bapak pemateri kita malam hari ini, dari Pak Imron dan kawan-kawannya Pak. Terus ya tak terasa kita hampir sudah sampai di penghujung acara. Ya, sebelum saya persilahkan Bapak pemateri untuk menyampaikan apa ya, close statementnya. Saya cek dulu, siapa tahu ada pertanyaan tertinggal. Ya, Bapak Ibu yang belum mengisi presensi silakan diisi. Ya, sudah ada di room chat. Dan mudah-mudahan materi malam ini sangat bermanfaat untuk kita dan bisa implementasikan di tempat masing-masing. Ya, dan mungkin bisa yang lainnya juga bisa membuat media pembelajaran baru ya Pak melalui Canva. Iya. Tadi Bu Yaya bisa saya kirimkan tautan kelas Canva saya. Mungkin ada yang belum bergabung atau memiliki Canva premiumnya. Iya. Bisa ya. Pak, bisa? Ya, saya kirimkan saja di kolom chat ya. Iya, bisa Pak. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum memiliki Canva Premium atau Canva Pro, sisa diklik saja tautan yang saya kirimkan menggunakan Gmail pribadi. Insya Allah setelah itu Bapak Ibu nanti seluruh fitur-fitur Canva dan pemanfaatannya Bapak Ibu bisa gunakan tanpa batas waktu. Seperti itu Bu Yaya. Oh, ini yang ya ini yang sudah ada di room ya Pak, di room chat. Ya, silakan Bapak Ibu ya, untuk di copy. Waduh. Saya pakai HP jadi ini kepencet. Ya. Bapak Ibu yang masih ada di room, silahkan copy link yang sudah di-share Dinda pemateri kita. Ya, yang belum memiliki Canva Premium, ya silahkan di copy dan
mungkin bisa belajar dan dimanfaatkan dengan baik. Gitu ya Pak ya. Iya, betul Oke, betul, Bu. kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya persilakan ke Bapak pemateri untuk sebelum kita tutup. Ya, kayaknya tidak ada Pak. Silakan Pak di statement close-nya sebelum kita akhiri kegiatan kita malam hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkhusus lagi buat para rekan-rekan guru se-Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbagi pengalaman dan pembuatan media ini. Sedikit closing statement dari saya bahwa sesederhana apapun media yang kita buat, maka yakinlah suatu saat akan bermanfaat bukan hanya untuk siswa kita, tapi untuk orang lain juga. Jadi, mari Ki, terus Ki berkarya dan terus Ki berbagi untuk kemasyarakatan dan keindahan dalam menjadi seorang pendidik. Itu, Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Close statement-nya malam hari ini. Ya intinya adalah tetap berkarya, entah itu melalui Canva ataupun yang lainnya. Dan mudah-mudahan materi kita malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita, dan terima kasih banyak atas kesempatan Adinda atas kesempatannya memberikan materi di sini. Ya meskipun jadwal sangat padat ya. Begitupun buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di Lontara edisi 87 ya 7 Februari 2022. Ya jangan lupa isi link presensi di room chat. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga kepada tim-tim teman-teman dari beberapa dari daerah ya, khususnya tim Lontara sendiri yang sudah standby, terus juga kepada pemateri atas kesempatannya malam hari ini. Ya mewakili teman-teman dari tim Lontara, ya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk tim Lontara, rekan-rekan di IGI dan seluruh Indonesia. Mari Ki Bu Yaya. Terima kasih Bu Yaya kerjasamanya. Iya, siap. Saya pamit Budi. Iya. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu yang belum isi link presensi, silahkan diisi di room chat sebelum kita tutup ya. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ya, Ibu Rosita, terima kasih banyak. Terima kasih Bunda Yaya. Terima kasih Pak De ya? Iya. Terima kasih semuanya. Ya, silakan. Oke, kalau begitu saya serahkan ke Pak De. Duh. Enggak mau. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum pada kabur semua ya Pak De. Karena saya lihat di sini masih ada 45 peserta yang masih tinggal. Biasa ini para penunggu. Iya. Atau jangan-jangan sudah tidur ini, mungkin mau bermalam di room. Di sekolah aku udah PTM, tapi ini ada was-was juga ini kajian. Kenapa itu Pak De?
eh dengar-dengar di Malang Kota itu sudah mulai 50% lagi. Mikronya. Bahkan iya, di kabupaten kan ini sudah 100%. Ini Ya masih was-was. Allah. Cuman itu heran, cuman itu yang heran ya Pak De, kalau menjelang Ramadan kenapa melonjak? Kalau bukan bulan Ramadan enggak. Ya, ini anu sih saya pikir individunya kurang patuhi protokol itu aja. Paling lari ke Kalau situ saya aja Pak lihat. De. Karena menganggap ya mungkin sudah bosan gitu, tapi sepertinya ini ujiannya masih belum berakhir. Ya, sepertinya kita harus Iya. persiapan lagi nih Pak De. Iya. Karena di sini saja itu sudah ada, saya lihat pengumuman surat yang beredar untuk persiapan. Yang di Jakarta itu kayaknya sudah melonjak ya. Iya, Karena Jakarta, kemarin daerah Jawa Barat, iya. Iya, karena kemarin saya dapat telepon dari keluarga kalau suami kemenakan di sana sementara diisolasi. Nah itu, memang untuk yang varian ini nggak ada gejala dia gak keren. Jadi Iya. gejalanya seperti orang sakit biasa. Nah itu kemenakan yang diisolasi ini demamnya tinggi gitu. Gitu seperti kita sakit-sakit biasa gitu. Tapi ini kemenakan yang di sana yang diisolasi sama sekali enggak ada, biar gejala enggak ada. Iya. Makanya memang apa ya? Ini untuk menjaga itu ya multivitamin juga nih. Terus apalagi musim-musim peralihan saya lihat ini. Iya. Pancaroba cuaca pancaroba tidak menentu lagi. Bahaya juga. Makanya kita yang sehat ya harus dijaga betul. Ini bukan saja jadwalnya sudah vaksin 3, saya enggak tahu kenapa was-was. Kayak enggak mau. Ini saya tanya ke murid-murid aku, kan saya bilang kita diimbau oleh kepala sekolah patuhi prokes dan sebagainya. Apakah kita apakah kamu mau lagi 50% bahkan daring? Enggak mau Pak. Makanya kalau kamu memang enggak mau, ya prokes harus kamu patuhi. Tidak hanya jangan guru-gurunya yang teriak-teriak terus, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Kamu ya harus juga menjaga biar kita enak, kamu terjaga, kita tetangga semuanya terjaga, rumah juga terjaga. Iya betul, itu artinya kunci utamanya sekarang ya jalani prokes saja. Ya iya itu sebetulnya. Terus kalau sama makanan itu harus memang ya makan harus, pokoknya kalau kita sudah merasa sakit apa gitu segera minum obat. Itu aja kalau menurut aku sih. Karena ya kadang-kadang kan kita biasanya kalau pilek biarin aja lah. Ini kadang-kadang yang membuat ini semakin kalau kita nggak mau cari. Betul itu kan. Oh ya Pak Dek, ini mungkin sama di kita ya? Apa? Ini karena saya mau izin live Pak Dek.
Gak apa-apa, di live aja langsung. Gak Ya, apa-apa, live aja ya. semuanya. Langsung live, Supaya jadi ya live meeting all, apa, langsung. and all itu aja, itu and meeting itu aja. Gak And apa-apa. meetingnya tidak ada muncul di saya, Pak Deh. Oh, and meeting for all? Tidak ada, Pak Deh. Oh, ada di Karena saya. Bapak bukan host. Oh iya, ada di saya. Saya meeting all ya, nggak apa-apa ya. Iya, Kan tidak sudah share ya. apa-apa. Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Insya Allah minggu depan dengan Lontara lagi. Dan yang lain-lain nanti ditunggu aja dari Teteh Umi. Oke, Teteh Umi, Pak Abdul Rahman,